Baik, Suki Hontu, semoga Anda semua berbahagia, sehat, damai, sehat tubuh jasmani dan sehat pikiran Anda. Kita lanjutkan pelajaran kita, ya, masih di topik yang sama, yaitu metode sebab kemunculan materi yang kedua, ya. Saya minta PIC untuk membacakannya sebentar. Dikenali sebagai dingin dan panas, ketika telah mencapai kelangsungan, elemen api menghasilkan materi dengan sebab kemunculan dari temperatur internal dan eksternal sesuai dengan semestinya. Ya, kita mengenal 4 Mahabhuta, kan? Salah satu dari Mahabhuta adalah elemen api. Bahasa Palinya apa, masih ingat? Tejo Dhatu, ya. Tejo Dhatu inilah yang dimaksud sebagai temperatur di sini, ya. Jadi Anda mulai tahu sekarang bahwa di dalam 4 elemen, Mahabhuta adalah, saya terjemahkan apa? 4 esensial, unsur dasar yang besar, ya. 4 unsur dasar yang besar. Ada Tejo Dhatu, yaitu temperatur, yang dimaksud sebagai temperatur di sini artinya dengan kata lain setiap rupa kelapa, ya, bisa menghasilkan rupa kelapa yang lain yang lahir dari temperatur utuja rupa kelapa, ya. Paham, ya? Karena kan 4 unsur dasar yang besar, 4 Mahabhuta itu. Saya pakai Palinya saja, ya. Itu kan ada di semua rupa kelapa, kan? Karena dia adalah unsur dasar, kan? Ya. Baik itu rupa kelapa yang lahir dari kama, dari cita, dari utu, dari ahara, semuanya ada 4 Mahabhuta. Ya. Sesungguhnya semuanya minimal ada 8, kan, yang tidak terpisahkan, kan? Baik. Saya ulangi lagi. Ya, jadi yang dimaksud sebagai temperatur yang memproduksi atau menghasilkan rupa atau rupa kelapa di sini adalah Tejo Dhatu. Jadi sekarang Anda harus pahami, berarti di setiap rupa kelapa itu ada temperatur, sehingga mempunyai kesempatan untuk bisa memproduksi rupa kelapa yang lahir dari utu temperatur, ya, atau melahirkan individu rupa, bukan rupa kelapa, ya. Nah, tetapi Anda lihat di syair itu, Anda cermati bahwa harus ada kombinasi pertemuan antara temperatur internal dan eksternal, ya. Ya. Apa itu? Itu kalimat itu penting untuk Anda ingat-ingat. Jadi utuja rupa atau materi yang lahir dari temperatur, ya, itu baru akan muncul kalau temperatur internal bertemu dengan temperatur eksternal, ya. Temperatur internal itu adalah temperatur yang ada di dalam rupa kelapa itu sendiri, di dalam internal tubuh kita, ya. Sedangkan temperatur eksternal adalah temperatur yang ada di luar dari tubuh kita, dari pribadi. Atak bawa istilah Palinya. Atak bawa itu, atak bawa, ya, bisa disebut sebagai pribadi, bisa disebut sebagai individu orang ini, gitu, ya. Jadi itu internal dan eksternal harus bertemu, gitu. Mari kita lihat dulu penjelasannya. Elemen api, ya, ketika telah mencapai kelangsungan. Jadi Anda ingat-ingat bahwa hanya ketika telah mencapai kelangsungan dia bisa menghasilkan materi, ya. Setelah mendapatkan perkuatan kondisi-kondisi yang telah lahir sesudahnya dan lain-lain, ini padhana, kondisi yang lahir sesudahnya. Paca jata pacaya, pacayo, gitu. Kondisi yang telah lahir sesudahnya, artinya sepertinya di kelas sebelumnya udah, ya, saya jelaskan, ya, udah, ya, paham, ya. Berarti fenomena yang muncul belakangan bisa memperkuat fenomena yang muncul sebelumnya, ya.
sudah saya sampaikan. Nah, Anda ingat poinnya adalah elemen api hanya akan mampu menghasilkan rupa itu di submomen kelangsungan titik. Anda masih ingat nama palinya? Upada titik bangga, ya. Upada titik bangga. Sebenarnya lebih enak pakai pali ya titik ya. Di momen titik itu kelangsungan. Upada kemunculan, bangga penguraian, terurai, ya, hancur. Jadi elemen api memproduksi rupa di titik. Saya putuskan untuk menyertakan tabel ini. Anda tidak akan pernah menemukan tabel seperti ini di kitab, baik itu Abhidhamma Sangga tidak ada, Wibawinitika juga tidak ada, sub komentarnya. Di Paramata Dipaninya Ledi Sayadaw juga tidak ada. Di sejauh yang saya tahu di kitab komentar dari Abhidhamma Pitaka itu sendiri juga sejauh yang saya tahu sampai hari ini saya belum menemukan. Tetapi pelajaran ini saya dapatkan waktu saya belajar di Myanmar, ya. Jadi kalau saya sering berbicara dengan teman-teman biku-biku dari Myanmar, itu mereka sering bercerita karena Abhidhamma di sana sudah usianya, artinya dijaga itu sudah ratusan tahun atau mungkin 1000 tahun begitu, jadi sangat berkembang di sana sehingga banyak buku-buku yang bagus yang masih belum terpublikasi ke dunia internasional. Nah, saya beruntung karena bisa mendapat kesempatan untuk mempelajari ini, ya. Akan coba saya jelaskan proses kemunculan rupa kelapa, ya. Tabel ini belum lengkap, ya, tetapi cukup mewakili akan memperkuat pemahaman Anda. Tujuan saya menjelaskan ini kepada Anda adalah supaya Anda bisa memahami proses kemunculan dari rupa kelapa, ya. Dengan demikian pengetahuan yang benar terhadap nama dan rupa semakin kokoh, ya. Tabel ini pun juga tidak sempurna karena saya tidak pandai membuat tabel. Seharusnya itu PT itu Patik Sandi, ya. Terus di bawahnya, di bawah PT itu Patik Sandi kan ada 3 kolom sebenarnya kan. Sebenarnya itu adalah upada titik bangga. Tetapi kalau saya buat menyamping tidak cukup. Paham nggak? Jadi akhirnya saya buat turun ke bawah. Jadi makanya saya katakan tidak sempurna, tetapi cukup untuk menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana proses rupa kelapa ini dari awal kelahiran sampai bisa besar seperti tubuh kita saat ini, ya. Prosesnya akan dengan format di tabel ini akan membuat Anda cukup menyadari kenapa tubuh kita jadi besar seperti saat ini, ya. Nah, Patik Sandi PT, kemudian 3, 6, 9 Anda lihat di bawahnya, itu sebenarnya 3 itu adalah 3 rupa kelapa di sub momen upada dari Patik Sandi, ya. Apa 3 rupa kelapa yang muncul di sub momen upada di Patik Sandi? Kayak dasaka, bawa dasaka, waduk dasaka, ya, 3 rupa kelapa itu kan. Nah, angka 6 itu adalah sub momen titik kelangsungan, ya. Kenapa menjadi angka 6? Karena ya seperti yang Anda tahu, Anda masih ingat cita itu mencapai kondisi terkuatnya di momen apa? Kemunculan, ya. Itu cita, ya. Nanti akan berkaitan dengan yang bawangga. Kalau rupa mencapai terkuatnya di titik, bagus, ya, di titik. Berarti pada saat 3 rupa kelapa yang tadi muncul di upada momen dari Patik Sandi tadi masuk ke titiknya Patik Sandi, 3 rupa kelapa tadi udah masuk ke submomen apa? Titik lagi kan? Sudah masuk ke kelangsungan kan? Ya enggak? Angka 3 tadi adalah submomen upada, kemunculan. Kemunculan dari rupa. Ya. Kemudian satu submomen berikutnya dia sudah masuk ke submomen kelangsungan atau titik, ya. Sampai momen ke 49 kalau dihitung. Dia kelangsungan terus, ya. Berarti Anda lihat
Di sub momen yang kelangsungan dari patik sandi berarti 3 rupa kelapa, 3 dasaka tadi ya, itu juga sudah mencapai kelangsungan. Rupa mencapai keadaan terkuatnya pada momen sub momen titik, sehingga pada saat sudah masuk ke sub momen kelangsungan dia mereduplikasi, kalau istilah teknologi teknis modernnya ya, kayak memproduksi lagi satu rupa kelapa lagi. Karena ada 3 berarti dia diproduksi lagi 3 lagi gitu ya. Kita sedang berbicara tentang KR. KR adalah kama ja rupa ya, artinya materi yang lahir dari kama. Anda pahaminya patik sandi adalah buah dari kama ya. Buah dari kama tidak hanya patik sandi cita tetapi 3 rupa kelapa tadi ya. Jadi 3 rupa kelapa tadi adalah kama jarupa. Dia masih ingat nggak? Dia diproduksi di momen apa saja? Sub momen. Ya, dia diproduksi terus kan? Ya. Sehingga pada saat rupa tadi mencapai kelangsungan dia mereduplikasi 3, kemudian sub momen berikutnya 9. Masih mereduplikasi ya, tapi patik sandinya udah lenyap. Bersamaan dengan kelenyapan patik sandi ya, muncullah bawangga yang pertama, angka 1 itu bawangga ya. Setelah patik sandi lenyap kan muncul angka 1 yaitu bawangga pertama. Dia mereduplikasi terus itu. Kalau Anda ini kan ya, muncul terus, sama terus sampai kalau Anda amati angkanya, saya singkat ya, paham ya. Dia mereduplikasi terus sampai di, katakanlah ini bawangga ke-16, belum tentu, tapi ini adalah cita ke-16 setelah patik sandi ya. Kenapa kita berhenti di 16? Karena usia dari rupa adalah 17 momen kesadaran kan. Nah di angka yang 16, kolom ke-16 ya, pada saat sub momen kelenyapan terdapat 153 rupa kelapa yang lahir dari karma, satu karma loh, yaitu karma dari masa lalu yang membuat kita lahir ya, yaitu 153 rupa kelapa yang terdiri dari kaya dasaka, bawa dasaka, watuk dasaka. Paham ya? Ya. Nah, kemudian pada saat masuk ke sub momen ke-17, kesadaran ke-17 sejak patik sandi, yaitu saya beri warna merah kan. Bukan tanpa maksud, ada maksudnya. Di upada dari kesadaran ke-17 setelah patik sandi, angkanya tetap. Kok bisa tetap? Tiganya? Oh iya, ya. 3 yang di PT yang pertama tadi, itu lenyap. Karena 17 submomen kan, tetapi diproduksi baru lagi, berarti tetap angkanya ya 153 ya. Kemudian di submomen titik dari cita ke nomor 17 cita setelah patik sandi sama, angka 6 tadi ya, yang lenyap berapa? 6. Yang lenyap 3 saja ya. Lenyap 3, muncul 3, terus seperti ini terus sampai hari ini. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa rupa kelapa di tubuh kita ini hanya 153 ini. Anda bayangkan rupa kelapa kecil sekali. Tidak ada yang bisa menghitung total jumlah total dari rupa kelapa yang ada di tubuh kita. Nah, tapi kenapa ini hanya 153 Bante? Ini kan yang buah dari karma masa lalu ya, yang membuat kita lahir, yang membentuk tubuh, jantung dan kayak bawa jenis kelamin ya. Karena ada nanti karma lain, kama jarupa yang lain. Setiap momen kan kita membentuk karma baru kan, dia memproduksi rupa kelapa lagi, bertimbun-timbun, bertumpukan terus akhirnya sampai hari ini. 17 sub momen atau 17 momen kesadaran setelah patik sandi itu sangat singkat sekali kan. Kalau satu momen kesadaran 1/sekian miliar detik, bayangkan itu berapa, sangat singkat sekali ya. Ya intinya sampai hari ini kita punya tubuh kayak begini. Setelah bertumpukan ya.
Ini baru dari satu karma yang menghasilkan kelahiran kembali di kehidupan kita saat ini, ya. Kita berhenti dulu di situ, ya. Kemudian tejo datu itu cita atau rupa? Rupa, ya. Karena dia rupa, maka dia kuatnya di submomen yang apa? Titik, ya. Di momen kemunculan dan kelenyapannya tejo datu menghasilkan rupa enggak? Tidak kan? Ya. Sehingga padahal di bentar, saya harus pikirkan pelan-pelan supaya tabelnya terbaca ya. Saya harus ikuti pelan-pelan. Karena kalau enggak nanti lompat-lompat Anda bingung juga. Ya, saya harus urutkan. Atau kita mulai dari CR dulu ya. Cita jarupa, ya. Cita jarupa berarti kolom yang kedua, baris yang kedua, CR itu cita jarupa, materi yang lahir dari cita. Pada saat pati sandi saya cross. Pati sandi tidak menghasilkan cita jarupa, ya. Kenapa? Karena sudah tempatnya sudah diisi oleh kamaja rupa kan, penjelasan kelas yang lalu kan. Nah, cita jarupa berarti rupa ini lahir dari cita. Padahal cita itu kuatnya di submomen yang mana? Kemunculan kan, ya. Itulah mengapa di kesadaran nomor 1 bawangga pertama di submomen kemunculan dia memproduksi cita jarupa, satu rupa kelapa, angka 1. Ya. Saya juga biar saya nggak lost, saya harus urutkan dulu. Sebenarnya ini menarik nih. Nanti mudah-mudahan saya menemukan jalan. Kembali ke jalan yang benar. Ya. Nah, di kesadaran nomor 1 di submomen upada cita jarupa diproduksi. Oke. Tapi di submomen yang di bawahnya tidak diproduksi, berarti tetap. Ya kan? Ya kan? Di submomen yang bangga dari kesadaran nomor 1 juga tidak ada produksi, ya, tetap nomor 1. Tetapi di nomor 2 di upadanya tambah 1 lagi. Begitu dia tambah 1 angkanya 2, berarti yang rupa kelapa yang muncul 1 cita momen kesadaran sebelumnya usianya udah berapa submomen? 2, ya kan? Nah, pemahamannya begitu, ya. Nah, di kesadaran nomor 2 di submomen titik juga angkanya tetap 2. Di submomen bangga angkanya juga tetap 2. Begitu di submomen upada kesadaran nomor 3 tambah 1 lagi. Satu submomen kan, satu momen cita, dua momen cita. 2 kita pakai hitungannya cita karena 17 momen cita kan, usia dari materi kan. 17 itu pakai standar hitungan momen dari kesadaran. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di kesadaran nomor 3 yang atas, artinya katakanlah ini bawangga ketiga setelah pati sandi, di submomen upada muncul 1 lagi. Betul? Sehingga tertimbun 3 rupa kelapa sudah. Dari 2 yang sebelumnya. Di submomen di didik dan bangga tidak ada produksi, tapi di upada cita berikutnya ada lagi 1. Dan itu terus sampai ke nomor 16. Ya, tambah 1 itu ya. Sebenarnya bukan sampai ke nomor 16, sampai ke nomor 17. Ya. 17 karena pati sandi tadi cross. Begitu sampai ke kesadaran ke-17 setelah pati sandi, angkanya 17 itu akan ya, ini juga tetap terus sepanjang hidup. Ya, akan selalu begitu juga. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya, pelan-pelan ya. Karena ini pelajaran lama juga, nggak ada bukunya soalnya. Kalau ada bukunya saya bisa merefresh terus, ya. Kalau Anda paham ini nanti kita bisa lebih detail lagi, tapi rumusnya hampir sama, cara bekerjanya sama,
ya. Kita akan detail nanti aharaja rupanya bagaimana gitu. Tapi untuk tahap pertama ini cukup rumusnya Anda pahami dulu. Nah, kita masuk ke baris yang ketiga, UR, utuja rupa. Ya. Utuja rupa pada saat submomen kemunculan patik sandi, ya. Berarti kan rupa kelapanya juga baru muncul. Ya toh? Dia memproduksi enggak? Belum kan, karena dia baru kuat setelah submomen titik. Betul? Ya. Nah, itulah mengapa di submomen titik dari patik sandi, angka di bawahnya 3 muncul. 3 ini dari mana? Produksi dari mana? Dari tejo dhatu yang berasal dari kaya dasaka 1. Dari tejo dhatu yang berasal dari bawa dasaka 1. Dari tejo dhatu yang berasal dari kaya bawa waduk dasaka 1. Ya, paham ya? Berarti ada 3 kan? Ya. Dia akan produksi terus. Begitu dia udah muncul, dia produksi terus, ya. Di submomen patik sandi bangga atau kelenyapan, reduplikasi lagi. Kelangsungannya kan rupa. Iya toh? Bukan kelangsungan cita kan? Tapi kalau menghitung usia rupa kita pakai cita. Iya kan? Coba sekali lagi, rupa mencapai kekuatannya pada submomen apa? Titiknya rupa, ya, titiknya rupa toh, bukan titiknya cita kan? Jangan, itu kan punya tetangga, jangan. Kita bicara rupa, ya, titiknya rupa, ya. Nah, sehingga pada saat submomen kelenyapan patik sandi dia masih di titik, masih rupanya masih, betul. Makanya dia reduplikasi lagi, ya. Kemudian di submomen kemunculan dari patik sandi dia masih di titik, reduplikasi terus, betul tidak? Ya. Nah, kenapa di submomen titik dari kesadaran bawangga yang pertama saya beri warna kuning semua itu? Angkanya kok 13, kalau tambah 3 reduplikasi kan harusnya 12. Yang mana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Coba dipikir. Kenapa dia nambah 1 di situ? Dari mana tambahannya? Bisa dipahami enggak? Enggak, harus bertemu, memang internal dan eksternal harus bertemu sih. Tidak bisa eksternal sendiri, tidak bisa memproduksi juga. Kalau menurut subkomentar, internal sendiri juga tidak bisa. Tapi di subkomentar juga dijelaskan, pada hakikatnya kita setiap saat bertemu internal dan eksternal. Enggak, kita bicara 1 dulu. Enggak, kalau digitukan nanti Anda bingung. 1 dulu. Enggak, kita bicara satu jenis dulu. Karena kalau ini nanti angkanya akan rumit.
karena terduplikasi semua nanti. Anda akan semakin sulit. Tapi kalau Anda nanti memahami tabel ini, Anda akan paham rumusnya sudah. Anda bisa berpikir kayak gitu lagi tadi, ya. Yang ini juga duplikasi lagi gitu. Kita pelan-pelan karena tadi dikatakan di submomen kemunculan dan kelenyapan dari tejo dhatu tidak menghasilkan rupa, ya. Berarti tejo dhatu hanya menghasilkan rupa di berapa submomen? 49 submomen kelangsungan dia terus-menerus memproduksi rupa, ya. Itu yang dinamakan utu samudhana rupa atau materi yang mempunyai temperatur sebagai sebab kemunculan, atau kalau Myanmar itu cukup disebut utu jarupa, yaitu materi yang lahir dari rupa, ya. Nah, tejo dhatu, saya ulang, kita mencoba pahami pelan-pelan. Tejo dhatu memproduksi rupa yaitu pada saat dia bertemu dengan temperatur eksternal, yang internal dan eksternal bertemu, ya. Sekarang apa saja materi-materi yang dihasilkan dari utuk? Kita lupakan dulu tabelnya. Apa saja materi-materi yang dihasilkan oleh utuk? Sada. Apa? Anda bayangkan pohon ini bisa keras, bisa lembut enggak, lembek enggak? Berarti 3 lahuta itu ada di pohon, di luar juga, ya. Itu untuk. Terus kemudian 9 yang awini boga tama angkasa, ya. Itu kan materi yang muncul. Coba baca handout supaya Anda paham semua. Halaman halaman 6, ya. Udah, Anda lihat yang paling bawah ada tulisan catu jarupa 9 itu, ya. Catu itu 4, ja itu lahir, rupa itu materi. Materi yang lahir melalui 4 sebab, ya. Ada 9, yaitu 4 mahabhuta, wana, gandhara, saoja, pariceda. Pariceda itu angkasa. Gampang menghafalnya. 8 awini boga, 8 yang tidak terpisahkan plus angkasa, plus pariceda, ya, materi pembatas kan. 9 ini lahir dari 4 sebab, berarti bisa lahir dari uduk juga kan? Ya. Berarti ada tadi sada lahir dari uduk, 3 lahuta lahir dari uduk, 9 ini juga lahir dari uduk. Berarti ada berapa materi yang lahir dari uduk? Hah? Iya. Kita 13 ya. Ada kan di handout? Di mana? Oh, ini yang di atasnya. Yang paling atas itu kan dibagi kama jarupa, cita jarupa, utu jarupa, ahara jarupa, paling atas itu. Anda lihat, fokus ke utu jarupa. Tarik ke bawah angkanya 13 kan? Ya. 13 itu apa saja? Sada, 3 lahuta, 3 yang dimulai dari lahuta. Lahuta dirupa 3, kemudian 9 itu tadi, ya. Itulah utu jarupa. Oke. Nah, 13 ini ditemukan di internal dan di eksternal, ya. Kalau di eksternal bentuknya seperti apa? Yang secara wohara, secara ekspresi sehari-hari, bukan realitas hakikinya. Utu itu bentuknya seperti apa? Efeknya seperti apa? Perubahan cuaca itu katanya juga karena temperatur, ya. Perubahan geologi seperti gempa itu katanya juga karena temperatur, ya. Petir terjadi juga karena temperatur. Suara gini katanya juga karena ada perubahan temperatur, gitu ya. Makanya muncul suara. Nah,
Itu tadi adalah 13 rupa yang lahir dari temperatur. Sejak kapan Utuja rupa muncul? Pertama kali muncul, Anda lihat di tabel, sub momen kelangsungan dari Paticca Cita. Ya, dia mulai muncul ya. Di masing-masing dari 3 kamaja rupa tadi yang lahir dari kama, itu ada elemen apinya enggak? Tejo dhatunya ya. Ada kan? Berarti itulah mengapa dia langsung menduplikasi 3. Tetapi dia adalah Utuja rupa yang berasal dari kamaja rupa. Oleh karena itu di Myanmar ini agak rumit lagi. Utuja rupa yang lahir dari kamaja rupa mempunyai nama khusus, yaitu Utuja rupa yang terkondisi oleh karma. Nanti ada Utuja rupa yang terkondisi oleh cita. Itu di Myanmar itu. Kita dulu belajar sampai segitunya itu. Nah, makanya saya kagum kalau mendengarkan Sayadaw ceramah ya, membaca buku-buku Sayadaw. Beliau bisa sangat akurat untuk menyampaikan ini di luar kepala begitu. Kitanya yang meraba-raba kan. Ya. Nah, jadi yang kita bicarakan di Utuja rupa itu adalah Utuja rupa yang terkondisi oleh karma. Angka 3 tadi, makanya jangan dicampur dengan yang lain dulu ya. Kita ini kan fokus ke yang 3 dulu itu saja ya. Ketika dari Tejo Dhatu itu mencapai kelangsungan, dia memproduksi Utuja rupa ya. Jadi di momen Paticca 3 Utuja rupa diproduksi di kelangsungan titik dari Paticca, 3 Utuja rupa diproduksi di setiap sub momen sampai kapan? 49 sub momen ya. Satu, kita bicara satu loh ya, ini bukan duplikasinya ya. Nah, tapi Tejo Dhatu kan tidak hanya ada di kamaja rupa tadi, betul tidak? Ya? Di Cita Jarupa kan juga ada, betul tidak? Ya, di Cita Jarupa juga ada Tejo Dhatu. Nah, Cita Jarupa yang muncul di bawah enggak yang kedua itu ya, dia juga memproduksi Utuja rupa di setiap sub momen titik yang saya beri warna kuning itu ya. Jadi Tejo Dhatu yang ada di Cita Jarupa ya, yang muncul sejak di bawah enggak kedua di sub momen titiknya, dia memproduksi Utuja rupa di setiap sub momen tersebut. Ya. Paham? Makanya di situ saya beri warna kuning, ke kanan itu selalu tambahnya 4 dari yang di atasnya. 9 tambah 4 13, 19 tambah 4 23. Paham nggak? Ini nanti yang nonton di YouTube paham nggak? Kasihan yang nonton di YouTube. Yang nonton di YouTube nanti lihat filenya ya, sambil diikuti ya. Paham ya? Nah, jadi rumusnya akan seperti itu terus. Setelah kuning dia tambah 3 lagi di bawahnya. Setelah itu naik ke sub momen kemunculan masih tetap ditambah 3 lagi. Begitu sampai di kelangsungan dia diproduksi dari Cita Jarupanya lagi 1. Paham nggak? Kenapa di kelangsungan? Karena cita kuatnya, materi kuatnya di kelangsungan. Sebentar. Rupa. Kelangsungan. Paham nggak yang lain? Rumit ya? Hah? Lumayan rumit ya? Hah? Dilanjutkan? Atau cukupkan sampai sekian?
Ada kadung basah. Ada yang mau bertanya apa ini? Enggak ya. Nah, untuk utujarupa, Anda lihat di submomen yang ke-17, ini agak tricky di submomen, di cita ke-17 sejak Padik Sandi. Kan itu angkanya, formatnya, rumusnya sama terus. Yang di tengah, yang kuning itu ditambah 1 terus, yang lainnya tambah 3. Ya, berhenti di angka ke-16, cita ke-16 sejak Padik Sandi, tetapi di cita ke-17 sejak Padik Sandi ini agak tricky ya. Coba Anda perhatikan utuja rupa yang pertama kali muncul di submomen didik dari Padik Sandi. Ya, betul. Submomen didik dari Padik Sandi. Tetapi sebenarnya rupanya itu sendiri muncul di mana? Submomen apa? Hah? Hah? Upada. Ya toh? Paham? Yang angka 3 itu di UR itu, utuja rupa angka 3 itu memang dia muncul di submomen didik dari Padik Sandi. Tetapi kalau kita bicara submomen dari rupa itu sendiri dia baru muncul kan? Ya. Dia baru muncul ya. Nah, di submomen bangga dari Padik Sandi ya, itu adalah juga masih submomen dari utuja rupanya. Di submomen bangganya Padik Sandi, utuja rupanya berada di submomen apa? Kelangsungan. Kan tadi sebelumnya kelenyapan, upada, kemudian didik. Jadi satu momen kesadaran hitungan satu momen kesadaran untuk usia dari rupa kalapa tersebut berakhirnya di upada bawangga yang pertama. Benar nggak? Angka 3 itu adalah upada. Angka 6 didik, 2 submomen. Angka 9 3 submomen. Artinya sudah 1 citakana. Ya, 1 momen kesadaran. Jadi Anda menghitungnya 1 momen kesadaran untuk rupa tadi itu lenyapnya di upadanya kesadaran. Paham nggak? Saya ulangin lagi. Angka 3 tadi, ya, utuja rupa tadi, itu submomen kemunculan. Angka 6 berarti 2 submomen. Angka 9 3 submomen. 3 submomen itu kan sama dengan 1 citakana. Betul? Berarti kalau Anda mau menghitung usia dari 3 rupa utuja rupa tadi, lenyap atau 3 ini lenyapnya kapan? Anda tinggal hitung. Berarti dia lenyapnya itu adalah di upadanya cita yang nomor 17. Ya, paham? 169. Habis itu dia di situ lenyap, 3 itu berhenti, lenyap. Itu terakhir, dia kan bawangga, terurai kan. Setelah itu 170 kan tetap aja dia. Berarti jumlahnya tetap 109 tadi karena 3 yang pertama tadi lenyap ditambah 1 dari tadi yang lahir dari kita. Tambah 1. Hilang 3 tambah 3 tambah 1. Berarti kan tambah aja 1 lah kira-kira gitu. Tricky ya. Saya kemarin waktu sempat, saya kadang waktu mau memutuskan ini saya ajarkan enggak gitu, karena untuk mengingat-ingat gini ini kan butuh beberapa jam. Aduh gitu, ntar udah
menderita begini, muridnya nggak paham juga. Jadi di angka 17 ya, Anda lihat kembali di upadanya sesungguhnya itu adalah bangga dari utuja rupa yang angka 3 tadi. Bangga, dia lenyap di situ. Belum, dia di momen terurai terakhir. Setelah itu dia nggak muncul lagi kan, usianya berakhir kan. Itulah mengapa angka di titik dari kesadaran yang nomor 17 tadi sudah tidak bertambah jumlah utuja rupanya ya, tapi dari utuja rupa yang terkondisi oleh cita ditambah 1. Seperti tadi, paham nggak? Oh iya, tambah 3, hilang 3 kan, tambah 3 dari yang 6, iya kan? Tetap. Tapi yang 3 yang pertama hilang, ya kan? Jadi angkanya tetap. Tapi ya, utuja rupa yang terkondisi oleh cita masih terus bertambah. Ya, masih bertambah. Tambahnya berapa? Ya, 1 terus ya. Jadi walaupun ada angka seperti itu ya, hendaknya Anda pahami bahwa tadi sudah ya, rupa kelapa kita itu jumlahnya banyak ya. Hendaknya juga dipahami bahwa tejo dhatu internal sendirian tidak akan bisa memproduksi rupa. Itu catatan dari saya yang saya temukan ya. Kecuali internal tadi mendapatkan support dari tejo dhatu eksternal ya. Bahkan dikatakan sebenarnya pada saat kita masuk ke kandungan orang tua kita pun mendapat support tejo dhatu eksternal dari mama kita ya, dari orang tua kita gitu, dari tubuh ibunya gitu. Ya, ada pertanyaan dulu. Kita cukupkan dulu ya. Anda mulai dapat gambarannya dulu karena nanti akan kelas-kelas berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi gitu. Paling tidak tujuan saya sebenarnya menyampaikan ini adalah Anda mulai mengerti prosesnya ya. Proses produksi dari rupa kelapa itu ya. Baik, kita lanjutkan. Makanan yang dikenal sebagai sari makanan menghasilkan materi dengan sebab kemunculan dari makanan pada saat ditelan hanya ketika telah mencapai kelangsungan. Sehubungan dengan hal tersebut, jantung dan daya pengendali atau indriya hanya lahir dari kama. Ya, terima kasih. Saya di file yang lama saya terjemahkan jadi daya pengendali saja ya. Saya lagi berpikir mungkin lebih baik indriya supaya lebih dekat ya dengan kata palinya supaya Anda juga hafal. Indriya itu kan kayak raja, dia mengendalikan semuanya. Di buku-buku awal saya terjemahkan jadi daya pengendali. Nah, kita berbicara tentang makanan ya, karena ini juga merupakan satu dari 4 sebab kemunculan rupa kan. Tapi makanan menurut Abhidhamma itu hendaknya dipahami tidak makanan kasar itu ya, tapi yang dimaksud adalah oja, sari makanan ya, bukan makanan yang ada di restoran itu ya. Yang oja itu yang seperti apa? Kalau di Wibawini dikatakan di Abhidhamma Sanggaha dikatakan makanan pada saat ditelan ya, dia sudah menjadi oja. Tapi sebenarnya guru saya dulu mengatakan ini agak miss, ini bukan setelah ditelan, setelah bertemu dengan lidah kita. Apa itu? Oh, setelah bertemu dengan saliva. Saliva itu air liur, ya harusnya seperti itu. Nah, jadi sari makanan yang berasal dari makanan yang ada di restoran itulah yang dimaksud di sini sebagai realitas hakiki yang mempunyai nama oja. Ketika sari makanan tadi di teks Anda harusnya ada. Ketika sari makanan mencapai kelangsungan, ya, titik, maka dia kembali lagi memproduksi aharaja rupa, bukan di sub momen upada. Ya, rupa akan mencapai kekuatannya pada saat dia berada di sub momen kelangsungan. Jadi di sub momen kelangsungan atau titik
Sari makanan tadi oja memproduksi aharaja rupa. Nah, oja itu ada di awini boga tidak? Ada ya? Oja itu ada di awini boga yang tidak terpisahkan, sehingga ada di mana-mana sari makanan itu. Ya. Jadi Anda bayangkan seperti tadi elemen api tadi ada di mana-mana, ada di semua rupa kelapa. Oja pun juga ada di semua rupa kelapa. Ya, itu dipahami dulu. Ya. Oh ya, dulu saya ada berkata kalau di Abhidhamma Sangga dikatakan mencapai kelangsungan pada saat makanan ditelan itu dikatakan itu hanya wohara saja, ekspresi sehari-hari saja ya. Tapi menurut beliau tadi bertemu dengan salaiva. Nah, kembali lagi. Di kitab penjelasan dikatakan begini. Ketika oja ya yang internal ini juga ditopang oleh oja dari eksternal. Oja dari eksternal berarti apa? Dari makanan tadi yang menjadi sari makanan. Oja internal yang mana? Yang sudah ada di rupa kelapa. Sama dengan tejo dhatu tadi kan? Mirip ya. Jadi ketika oja yang di internal ditopang oleh oja yang eksternal, dia baru memproduksi aharaja rupa. Ya. Dan nggak makan nggak selesai dia. Makanya kalau di teks kita dikatakan sekali Anda makan maka Anda bisa bertahan 7 hari tanpa pernah ketemu makanan lagi. Ya. Di teks dikatakan seseorang masuk ke Nirodha Samapati dia hanya bisa 7 hari. Kenapa? Karena penjelasannya tubuh bisa mempertahankan dirinya sendiri hanya selama 7 hari. Sejak dia terakhir ketemu makanan. Itu. Setelah hari ke-7 secara otomatis beliau akan keluar dari Nirodha Samapati semata-mata karena tubuhnya memerlukan support baru lagi. Gitu. Itu kitab komentar ya. Meskipun katanya ada yang mengatakan ada meditator yang bisa tanpa makanan lebih dari 7 hari. Katanya begitu, tapi ya di kitab kita hanya membatasi sampai 7 hari. Nah kembali lagi, jadi oja yang internal kalau ditopang dengan oja yang eksternal dia akan memproduksi aharaja rupa, tapi hanya di sub momen juga di ya. Ini agak rumit kalau di teks itu. Karena di setiap aharaja rupa juga terdapat oja tadi kan. Paham ya, Anda pelan-pelan sambil mengikuti. Di setiap materi yang lahir dari ahara itu kan selalu ada awini boga. Ya. Dari awini boga itu sendiri ada oja lagi ya. Nah, oja ini tadi ya selama makanan itu masih ada di situ, sari makanan dari eksternal masih ada di situ, dia kembali lagi memproduksi yang disebut awini boga lagi, sudataka. Kalau di teks dikatakan Anda udah bertemu kata ini lah, sudataka rupa. Udah ya. Sudah itu adalah murni, ada 8. Jadi materi yang 8 materi yang murni atau awini boga kan nama lainnya kan. Jadi aharaja rupa itu ada ojanya. Selama sari makanan yang kita makan masih, istilahnya kalau Bu Dokter lebih tahu, masih di usus kita, dia akan terus berinteraksi. Jadi aharaja rupa kelapa yang muncul itu pun ojanya nanti memproduksi lagi sudataka lagi, awini boga lagi, bergulung-gulung terus begitu itu. Ya, cukup pahami logikanya itu dulu ya. Nah, demikian seterusnya setiap hari sampai sari makanan itu nggak ada. Tadi ya dia akan bergulung-gulung katanya sampai 7 hari gitu. Demikian juga di setiap kamaja rupa ada ojanya nggak? Ada. Cita jarupa ada nggak? Ada. Udu jarupa ada nggak? Ada ojanya. Lihat, jadi nanti ada ahara jarupa yang terkondisi juga oleh karma, terkondisi oleh cita, terkondisi lagi oleh udu. Paham ya? Di samping ahara jarupa yang murni sendiri.
Itulah mengapa tubuh jadi besar akhirnya. Bertumpuk-tumpuk terus. Kalau Anda ini hitungan angka tadi, kalau itu baru satu loh. Kalau semua rumit. Tidak ada yang bisa menghitung akhirnya. Jumlahnya akan banyak sekali, ya. Nah, bergulung-gulung menghasilkan awiniboga terus. Bahkan dikatakan di ini, sari makanan yang berasal dari ibu yang mengandung, ya. Jadi ibu mengandung bayi. Makanan dari ibu tadi akan masuk ke bayi itu kan, ya. Dia akan menstimulasi ahara jarupa lagi. Sampai begitu ya teks kita ya. Saya nggak tahu ilmu kedokteran membenarkan ini. Ya. Jadi bayi di dalam kandungan mendapatkan aharanya dari ibu kan. Tapi dia akhirnya begitu ahara dari ibu kan eksternal, berinteraksi ketemu dengan ahara internal, dia bergulung-gulung lagi gitu. Nggak lewat mulut kan, karena sudah bertemu dengan lidah ibunya. Ibunya makannya apalagi semprot gitu tanpa ketemu lidah. Nutrisi dari pembuluh darah ya. Ya itu katanya. Makanya istilahnya benar sari makanan kan, bukan makanan kan, ya kan? Kalau ahara itu makanan kasar, kabalikara ahara itu makanan kasar. Nah, sari makanan yang telah masuk ke tubuh itu tadi mampu membuat seseorang bertahan 7 hari. Nanti pelan-pelan akan semakin dalam, semakin menarik. Makanya Anda pahami dulu logikanya dulu ya. Penjelasannya dari Wibawinidika, oleh karena hanya dilahirkan oleh kama, maka 9 materi yaitu jantung dan daya pengendali hanya lahir dari kama. Apa saja 9 materi coba sebutkan? 5 pasada, kemudian 2 bawa rupa, kemudian ada watu, berarti 8, kemudian jiwitindriya rupa, itu selalu dihasilkan oleh kama. Anda lihat handout sama kan, yang 9 yang paling atas itu, paham? Halaman 6 handout yang paling atas kama, pasada, bawa, jiwita, hadaya. Itu kan hanya angka 9 itu hanya di kama jarupa, always kan, A kan. Di citaja, utuja, ahara kan tidak ada keterangan. Berarti 9 materi itu tadi, pasada, bawa, jiwita, dan hadaya itu selalu dari karma. Jiwita itu nyawa. Nyawa kita itu diproduksi oleh karma produktif dari kehidupan lampau. Ya, jadi sebenarnya usia kita panjang pendek itu sesuai kemampuan jiwitindriyanya itu. Ada 2 jiwitindriya, jiwitindriya kan, cetasika dan rupa kan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sepasang isyarat itu apa saja? Kayak winyati dan waci winyati. Keduanya lahir dari hanya lahir dari cita. Tidak bisa lahir dari sebab yang lain ya. Usianya isyarat berapa? 1 momen kesadaran. Ini adalah mungkin satu-satunya rupa yang usianya enggak 17. Yang lainnya 17 ya. Lakana itu sebenarnya enggak ada apa-apa. Karakteristik itu ya. Jadi berbeda dengan jenis rupa yang lain, sepasang isyarat ini usianya bukan 17 momen kesadaran tetapi 1 momen kesadaran karena dia muncul bersama cita dan lenyap bersama cita. Anda masih ingat pelajaran waktu menjelaskan cetasika? Karakteristik cetasika itu apa? 4.
muncul bersama dengan cita, lenyap bersama dengan cita. Sebenarnya sudah selesai definisi itu. Tetapi kalau definisinya hanya muncul bersama dengan cita dan lenyap bersama dengan cita itu adalah cetasika, maka winyati berarti cetasika juga. Hah? Oleh karena itu ditambah keterangan berikutnya, yaitu mempunyai landasan yang sama, objek yang sama, dan juga landasan yang sama. 4. Dengan demikian winyati tidak termasuk dalam definisi cetasika. Sepertinya itu ya pelajaran di bab kedua dulu ya. Ada di buku nih harusnya. Nah, selanjutnya. Suara lahir dari kesadaran dan temperatur. Nah ini menarik. Jadi suara itu bisa lahir dari kesadaran dan temperatur. Suara saya ini lahir dari kesadaran. Suara ini, suara yang kruk di perut Anda, temperatur. Cita atau temperatur itu? Temperatur. Suara lain dari yang ada di dalam tubuh Anda, perut keroncongan gitu ya, itu dari temperatur. Saya heran loh, cocok ya dengan ilmu pengetahuan ya masih ya? Enggak? Hah? Enggak, yang ini suara keroncongan tadi. Oke, jadi suara bisa muncul dari dua sebab, yaitu cita dan temperatur. Sepasang isyarat, cita saja, bagus. Kemudian 3 materi dimulai dari peringanan dan seterusnya muncul dari temperatur, kesadaran, dan makanan. Lahuta, muduta, kamanyata, 3 sebab tanpa kecuali kama, bagus ya. Lahir hanya dari utu, cita, dan ahara. Rupa jenis ini sebenarnya sangat jelas terlihat kalau Anda bermeditasi ya. Sering sudah saya sampaikan di kelas-kelas terdahulu. Begitu meditasi Anda berkembang, sati samadhi Anda berkembang, tubuh Anda akan mulai terasa ringan kan. Ya, tidak hanya terasa ringan, juga seolah-olah lentur gitu kan juga ya, dan cekatan, betul tidak? Nggak ada capeknya kayaknya, betul ya? Jadi tubuhnya, itulah efek dari lahuta, muduta, kamanyata. Makanya kalau retret Anda perhatikan, tadinya tubuhnya berat, kaku, nggak lentur gitu, terus malas, lamban, nggak cekatan, sekarang jadi berbeda. Itulah lahuta, muduta, dan kamanyata. Ya. Berbeda kalau misalkan Anda meditasi mengantuk terus, menguap terus itu. Ada lahuta mudutanya enggak? Berat gitu ya, pengennya tidur. Penjelasannya, 3 materi dimulai dengan peringanan tidak lahir dari kama, karena mereka, ini alasannya bagus ya di kitab Wibawini, karena mereka membutuhkan kondisi-kondisi masa kini. Ya. Karena kama selalu menjadi kondisi masa lampau. Kalau kita bicara masa lampau untuk karma, jangan diartikan kehidupan lampau. Satu momen cita sebelumnya juga, satu witi sebelumnya sudah lampau juga. Ya. Nah, jadi karena dia membutuhkan kondisi-kondisi masa kini, makanya dia tidak setiap waktu muncul. Ya. Apabila mereka disebabkan oleh kama, enak, dia akan muncul setiap saat. Betul tidak? Karena kama jarupa muncul setiap sub momen. Jadi enak, badan kita lentur terus, ringan. Ginkang terus. Ya, jadi lahuta, muduta, kamanyata membutuhkan kondisi masa kini ya. Dia disebabkan oleh 3 sebab kecuali kama ya. Anda boleh juga membayangkan pada saat batin Anda bahagia, tubuh Anda kenal capek enggak? Cekatan kan? Begitu Anda jengkel, marah, iya, hilang dia. Ya, nggak ada lahutanya, nggak ada,
mudita nggak ada. Gitu. Di teks kita dikatakan pada saat batin indah itu akan terasa, ya, Anda bisa membedakan bagaimana tubuh Anda menjadi ringan, lentur dan cekatan. Demikian juga apabila Anda berada dalam ruang dengan temperatur yang kondusif, maka tubuh Anda juga akan terasa perbedaannya. Atau kalau makan makanan yang cocok, maka 3 jenis rupa ini juga akan terasa. Selanjutnya, materi-materi yang tidak terpisahkan dan elemen angkasa muncul dari 4 sebab. Materi yang tidak terpisahkan itu apa? Ada berapa? 8 awini boga, dan elemen angkasa muncul dari 4 sebab. Ada di handout kita. Ada ya di halaman ke-6 yang terakhir itu. Kok yang terakhir? 4 sebab. Selanjutnya lagi, materi-materi karakteristik tidak dilahirkan dari apapun. ya, materi karakteristik tidak diproduksi oleh sebab apapun, karena materi karakteristik itu sesungguhnya bukan rupa, ya, sesungguhnya bukan rupa yang nyata. Dia itu hanya karakteristik saja, ya. Kalau rupa itu masih diupada, itulah katakanlah upacaya atau santati, tergantung sub momennya kan. Di pelajaran terdahulu kan sudah diinikan kan. Kalau rupanya itu masuk di didi, inilah upacaya santati jarata, ya. Kalau dia lenyap anicata gitu. Jadi dia sebenarnya hanyalah nama untuk fenomena rupa yang muncul, bertahan, lenyap gitu. Makanya dia tidak dilahirkan dari apapun gitu. Kemudian 18, 15, 13 dan 12 adalah lahir berturut-turut dari kama, kesadaran, temperatur dan makanan. Ya, Anda juga bisa lihat dari handout ini harusnya. 18, 15, 13, 12 kan? Angka yang di bawah itu 9 plus 9 berapa anak-anak? 2 plus 13, 15, 0 plus 13, 13, 0 plus 12. Anda tarik ke atas ketemu semua. 18 itu apa saja? Ya, coba saya tes. 18 apa saja? Ada 9 yang selalu lahir dari kama, yaitu 5 pasada, 2 bawah, 1 jiwita, 1 ada ya. 9 yang sometimes, kadang-kadang adalah 8 awini boga dan akasa atau parijeda, betul ya. Kemudian 15 yang lahir dari cita itu apa saja? 2 winyati. Kemudian 2 winyati sada 3. Kemudian lahuta muduta kamanyata berarti 6. Terus 9 yang tadi awini boga dan parijeda. Kemudian 13 yang lahir dari utu apa saja? Utu sada 1, lahuta muduta kamanyata 3. Tambah 9 yang tadi kan, berarti 13. 12 yang lahir dari ahara. Lahuta muduta kamanyata plus 9 yang tadi. Mudah ya sebenarnya, pinter-pinter ya. Waduh, gurunya kalah pinter nih. Harus ada yang saya rahasiakan satu ini. Nggak boleh saya ajarkan semua ini, harus saya umpetin satu. Nanti kalau ngalahin suhunya gimana? Sedikit lagi ya. Penjelasan 18 yang lahir dari kama sudah ya, nggak perlu kita ulang lagi. 15 juga nggak perlu ya, udah. 13 juga tidak perlu, 12 juga tidak perlu. Tapi di handout ada juga rupa yang muncul dari satu sebab. Ada yang muncul 2 sebab. Nah, Anda cross begitu.
Dulu ujian loh kayak gitu muncul, kita ngapalin loh. Itu kan ada yang kolom terakhir itu kan eka, ja, rupa. Eka itu kan satu kan, berarti materi yang lahir dari satu sebab. Ya, dwi, ja, rupa. Dwi itu kan dua, ja itu lahir rupa materi. Materi yang lahir dari dua sebab. Ti, ja, rupa itu kan materi yang lahir tipitaka, tiga. Cetuk, ja, rupa. Janya itu kurang a itu. Jadi materi yang lahir dari 4 sebab. Yang lahir dari satu sebab itu ada 11 kan. 9 yang lahir dari kama dan 2 winyati, itu hanya satu sebab. 9 hanya lahir dari kama, winyati hanya lahir dari cita. Dwija rupa ada 1, yaitu sada, ya. Dia bisa disebabkan oleh cita, bisa disebabkan oleh utu. Tija rupa aja 3 lahuta, bisa disebabkan oleh cita, utu dan ahara kecuali kama. Satu jarupa tadi. Hafalkan ya besok ujian ini ya. Oke. Cerdas cermat muncul ya. Kalau saya compassion, karuna orang saya kan nggak tega, murid nggak bisa jawab. Lihat, saya kalau bikin pertanyaan saya jawab sendiri, ya nggak. Kalau cerdas cermat yang menyebutkan pertanyaan saya enak, Anda nggak usah jawab, pasti saya jawab sendiri. Kalau dosennya aling beda. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dikatakan bahwa oleh karena mereka hanyalah karakteristik untuk materi-materi yang lahir dan lain-lain, maka karakteristik-karakteristik tidak dilahirkan oleh apapun dari mereka. Ya, saya rasa Anda paham ya itu ya. Jadi materi karakteristik itu tidak dilahirkan oleh apapun, yaitu apa? Upacaya, santati, jarata dan anicata tidak dilahirkan karena dia hanya karakteristik. Ya, dari kelahiran menuju ke kematangan dan kehancuran. Mereka tidak mempunyai karakteristik alamiahnya sendiri. Selesai.